Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Itu sebabnya mencari ilmu adalah hukumnya wajib dalam Islam. Orang yang diberikan kesempatan hidup tetapi tidak dimanfaatkan untuk mencari ilmu, maka sudah dihukumkan dosa. Karena dengan ilmu ini kita bisa semakin menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pecinta ilmu, kita lanjutkan ta'lim kita tentang kitab Nasaihul Ibad. Baik, kali ini kita akan membahas satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 3 golongan manusia yang nanti akan dinaungi oleh Allah di bawah arasy-Nya pada hari di saat tidak ada naungan lagi selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Golongan manusia yang nanti di akhirat, di padang mahsyar, di saat yang lain sedang gundah gulana menunggu panggilan Allah akan dihisab, ada 3 manusia yang nanti di padang mahsyar akan langsung dinaungi oleh Allah. Karena banyak keterangan hadis bahwa nanti di padang mahsyar itu orang itu akan merasakan kepanasan yang sangat teramat panas. Karena apa? Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah dalam posisi yang sangat dekat dengan kepala kita. Panas luar biasa. Saking panasnya ada yang sampai mengeluarkan peluh, keringat, sampai membanjiri badan, bahkan sampai jadi luapan lautan. Saking panasnya keringat tadi seorang manusia ini sampai menyerupai genangan air itu. Panas luar biasa. Tapi tidak semuanya ternyata ya. Ada sebagian manusia di sana di padang mahsyar, dia lihat kanan kirinya sedang kesusahan, kepanasan, dia mah damai, adem, nyaman, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin yang seperti ini ya, di padang mahsyar kita nggak kepanasan, dinaungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Nabi, yang pertama al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang menyempurnakan wudunya. Subhanallah. Mereka yang menyempurnakan wudunya mendapatkan rahmat kelak di hari kiamat, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wudu yang kita laksanakan ini berimbas sampai kita berada di padang mahsyar. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, nanti kan di padang mahsyar kita kumpul nih, miliaran bahkan triliunan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul di satu tempat. Betapa berjubel-jubelnya di situ. Betapa banyaknya manusia pada saat itu. Lalu bagaimana caranya engkau mengenali di antara mereka umatmu? Bagaimana cara mengenalinya? Mereka kan banyak. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Sulaiman, umat Nabi Ibrahim, sampai umat Nabi Isa. Lalu bagaimana caranya engkau bisa mengenali di antara mereka yang termasuk umatmu? Nabi menjawab, itu mudah. Mudah saja. Caranya ya Rasul, kalian kalau punya sekelompok kuda ya, memiliki taruhlah 1000 kuda ya, memiliki 1000 kuda dengan 2 warna, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Kira-kira kalian mengelompokkan mereka susah apa gampang? Oh ya gampang ya Rasul, tinggal dipilih kuda yang warna putih dipisah, kuda yang warna hitam dipisah.
Kata Nabi, itulah nanti di hari kiamat. Aku akan mudah mengenali mereka umatku dengan cara melihat wajah mereka yang wajahnya bersinar putih cemerlang, dialah umatku. Kenapa? Waktu di dunia mukanya sering dibasuh pakai air wudhu. Jadi ini identitas kita. Agar Nabi mengenali kita di padang mahsyar, ya, yuk kita memperbanyak dan memperbagus wudhu kita fil makari, walaupun dalam kondisi yang susah. Susah ini bisa dikatakan tidak ada air, ya, kan bisa diganti dengan tayamum, atau dalam kondisi yang sangat dingin, tapi mereka tetap memaksa untuk berwudhu. Ini namanya makari, tempat kondisi-kondisi yang memang susah. Mereka orang yang tetap menyempurnakan wudhunya, walaupun kondisinya susah, mereka kelak akan diberikan anugerah oleh Allah, wajah mereka akan bersih bersinar. Nabi mudah mengenalinya. Ta'ali ya umati, ta'ali ya umati. Kemarilah wahai umatku, mukanya bersinar, kemarilah mendekat kepadaku. Jadi kita nggak usah ngaku-ngaku umatnya Nabi. Ya Rasul, aku umatmu ya Rasul, nggak perlu ngaku seperti itu. Nabi tahu mana yang umatnya, mana yang bukan. Tinggal dilihat dari mukanya. Yang mukanya putih, ini umatku. Kenapa? Berarti dia sering wudhu nih. Kesini dipanggil oleh Rasulullah. Lah kalau kita di dunia ini nggak sering wudhu, muka kita besem, muka kita hitam. Walaupun nangis darah di depan Nabi, kita ngaku sebagai umatnya Nabi, Nabi nggak bakal ngaku. Ya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, minggir kau, memisahkan diri orang-orang yang berdosa. Di depan Nabi kita nggak diakui. Jadi kita mengaku umat Rasul ini sangat penting, ya. Yang jauh lebih penting lagi bagaimana caranya nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita diakui oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita memperbagus, mempercantik wudhu kita. Jadi wudhu ini ternyata stempel, ya, menjadi cara kita membersihkan muka pada saat di hari kiamat. Biarpun di dunia ini muka kita gelap, muka kita hitam, muka kita mungkin dekil, mohon maaf ya, muka kita mungkin tidak sampai bersih, tidak cemerlang, di dunia nggak jadi masalah. Biarpun muka kita hitam gelap, tapi nanti di padang mahsyar, kalau di dunia ini kita sering berwudu, insya Allah muka kita bercahaya. Dan itu yang menyebabkan kita dipanggil oleh baginda Nabi sebagai bagian daripada umatnya. Jadi yuk kita memperbagus wudu kita. Syukur-syukur wudu ini kita laksanakan bukan hanya sekedar untuk sholat. Memang utamanya untuk sholat, ya. Untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain yang mengharuskan kita bersih dari hadas kecil, ya. Tetapi di samping itu, setiap perbuatan atau pekerjaan yang baik yang akan kita lakukan akan sangat bagus juga kalau umpama kita dahului dengan berwudu. Itu sangat bagus. Petani misalkan dia mau berangkat ke sawah, wudu dulu, mantap. Pedagang mau ke pasar, ya, mau jualan di pasar, dia wudu dulu, bagus. Seorang pegawai dia mau berangkat ke kantor, dia wudu dulu, bagus. Seorang karyawan dia mau meeting, mau rapat, mau briefing dengan atasannya, wudu dulu, mantap gitu. Seorang nelayan dia mau pergi ke laut, dia wudu dulu, luar biasa. Jadi setiap pekerjaan yang baik akan sangat bagus kalau didahului dengan berwudu, ya. Tapi memang jarang, ya. Sangat jarang. Umumnya kita wudunya kapan? Saat mau sholat. Wudunya kapan? Saat kita mau baca Al-Quran. Ya memang utamanya itu. Tapi selain daripada itu, kita pun sangat bagus kalau akan beraktivitas diawali dengan berwudu. Ya, umpama kita mau berangkat ke kantor, ya, mau berangkat ke kantor, mau dinas, kita wudu dulu. Seumpama di tengah jalan kita mendapat kecelakaan, kita meninggal dunia,
meninggalnya kita dalam kondisi memiliki wudu. Artinya kita bersih fisik badan kita dari hadas kecil. Di samping itu, orang yang suka membiasakan wudu itu, dia memiliki sifat yang tidak mau berdekatan dengan orang yang apalagi lawan jenis ya. Seorang perempuan ketika dia berwudu sampai di tempat kerja, dia sayang dengan wudunya sehingga dia nggak mau bersentuhan dengan seorang laki-laki. Umpama ya. Kalau dia naik mikrolet, naik bis umum misalkan ya, ketika berangkat dia wudhu dulu, dia akan sayang dengan wudhunya, sehingga dia nggak akan mudah bersentuhan dengan orang yang lawan jenis yang tidak dihalalkan. Di wudhu ini, walaupun dia khususkan untuk melaksanakan ibadah tertentu, tapi akan sangat baik ya, kita membiasakan berwudhu. Mau tidur wudhu dulu, mantap. Ya. Orang yang ketika mau tidur berwudu dulu, apalagi sebelumnya dia mengerjakan sholat sunnah, misalkan saja witir ya, dia akan terjaga tidurnya dari godaan iblis. Kenapa? Orang yang tidurnya itu diawali dengan hal-hal yang baik, misalkan dia berwudu, baca Quran, minimalnya berdoa, maka iblis tidak akan masuk di dalamnya. Yang membuat kita tidur terkadang kebablasan, apalagi mimpi-mimpi yang tidak baik, mimpi yang buruk, karena memang setan iblis ini masuk ke raga kita karena kita tidurnya tidak diawali dengan doa, apalagi berwudu. Tapi kalau berwudu, insya Allah ya, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, memang secara kesehatan, wudu ini sangat teramat baik untuk menjaga kebersihan badan kita. Bayangkan ya, kita mandi berapa kali sehari? 2 kali ya, pagi dan sore. Kalau kita hanya mengandalkan mandi di 2 kali itu, rasanya badan kita kurang bersih. Tapi alhamdulillah sebagai seorang muslim, kita tertolong dengan adanya wudu. Ya. Zuhur kita sholat berwudu lagi, asar kita sholat berwudu lagi, sehingga paling tidak muka kita bersih, tangan kita bersih, hidung kita bersih, mulut kita bersih, telinga kita bersih, kaki kita bersih. 5 kali sehari, apa enggak sehat? Apa enggak sehat? 5 kali sehari kita basuh anggota tubuh kita dengan berwudu. Secara ilmu kesehatan sangat dibenarkan nih wudhu ini ya. Jadi kita sebagai umat Islam patut bersyukur kepada Allah ya. Islam ini mengajarkan kebersihan yang sangat detail. Dan saya kira tidak ada agama yang sedetil Islam ya, sampai menjaga kebersihan yang serumit mungkin pun Islam memperhatikan kita. Kita tidak akan sah melaksanakan sholat kalau tanpa kita berwudu terlebih dahulu. Maka wudu ini bukan hanya menenangkan, mendamaikan, ya, menyamankan badan atau fisik kita, tapi juga menyamankan batin kita. Bayangkan, kita kalau sudah wudu, biarpun belum sholat, adem kita ini. Ya, apalagi kita wudu kemudian sholat. Belum sholat, kita baru wudu, sudah adem dibuatnya. Inilah keberuntungan kita menjadi seorang yang muslim ya. Diajarkan oleh agama kita menjaga kebersihan lewat wudu. Dan ini tidak terdapat di agama-agama yang lain ya. Hanya Islamnya yang betul detail sampai segitunya ya. Kita harus berwudu setiap saat, di samping menjaga kesehatan juga untuk menciptakan agar nanti muka kita di hadapan Nabi di padang mahsyar, muka kita akan cemerlang dan bercahaya. Satu ya, orang yang nanti di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah adalah mereka orang yang memperbagus wudunya fil makarih, walaupun dalam kondisi yang susah. Yang kedua kata Nabi, wal mashi ilal masjidi fi dhulmi. Orang yang nanti di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah
adalah orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Orang yang pergi ke masjid dalam keadaan yang gelap. Ia tentu pergi ke masjid niatnya untuk sholat berjamaah. Orang yang tidak lalai dengan kondisi di rumah, dia tetap berangkat walaupun harus membelah gelapnya malam. Dia niatkan karena Allah, hadir di masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Inilah orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Kenapa? Butuh perjuangan. Iya, kalau sekarang sih alhamdulillah ya, kita hidup di zaman di mana listrik sudah ada di mana-mana. Di kampung-kampung pun sudah lagi ada listrik sehingga gelap sudah menjadi terang ya. Tapi zaman dahulu kala ya, ketika listrik ini belum ada, terasa sekali. Terasa perjuangannya orang tua kita dahulu, di mana mereka harus berjalan dari rumah ke masjid dalam kondisi gelap. Itu perjuangan yang gak mudah. Orang tua kita dulu ketika kondisi masih gelap, belum ada listrik, mereka semangat ke masjid. Nah, ironinya kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang semuanya serba terang, jalan pun terang, bukan terang, bahkan jalan kita halus, di hot mix, di aspal, lampu di mana-mana, kita malas ke masjid. Kenapa? Kalah kita dengan orang tua dulu yang mau ke masjid bawa obor, ke masjid bawa lilin, ke masjid bawa senter, hanya untuk ke masjid dia berani membelah gelapnya malam. Perjuangan yang seperti ini yang Allah kemudian menghargainya dengan harga yang mahal. Nanti di padang mahsyar dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk mari kita yang hidup di zaman yang serba terang ini ya, di zaman listrik sudah masuk di berbagai daerah, kita akan lebih mudah ke masjid. Hilangkan itu perasaan malas ke masjid. Ya. Seorang laki-laki memang diwajibkannya ke masjid bukan di rumah. Kalau seorang istri memang dia dianjurkannya sholat di rumah ya, kalau seorang istri. Tapi kalau seorang bapak, dia harus berangkat ke masjid melaksanakan berjamaah dengan jamaah yang lain. Sepulang dari masjid dia membawa pahala yang besar dan dirasakan oleh satu keluarga yang ada di rumah. Kalau kemudian dia pulang dari masjid membawa keberkahan yang banyak, maka keberkahannya akan dirasakan oleh seluruh keluarganya yang ditinggal di rumah. Jangan sampai seorang laki-laki ya, sehat, badannya kuat, masih muda, ya, sholat di rumah terus. Ini namanya orang yang solihah ini. Bukan orang yang soleh, orang yang solihah. Laki-laki berangkat ke masjid. Kalau punya anak laki-laki, bawa anak kita ke masjid. Biasakan anak kita mengenal masjid. Kadang-kadang kita nih aneh ya. Anak disuruh ke masjid. Dek, kamu ke masjid, dek. Berjamaah di rumah masjid, dek. Tapi bapaknya gak mau ke masjid. Ini kan ironi ini. Anak belajar adzan, anak belajar qomat, pepujian di masjid, hebat. Tapi bapaknya nggak mau di masjid, malah di rumah nonton TV. Anak akan berbalik, bapak gimana sih nyuruh saya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Kan bisa dibalikin yang seperti itu. Ini orang tua yang nggak mendidik begini. Atau kadang-kadang orang tuanya dia sibuk ke masjid. Duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib, isya, subuh ke masjid. Tapi anaknya nggak pernah diajak ke masjid yang laki-laki ya. Anaknya main game dibiarkan saja, anaknya main handphone dibiarkan saja, nonton TV pun orang tuanya dibiarkan, sibuk sendiri ke masjid bolak-balik, anaknya nggak diajak ke masjid. Iyalah kalau perempuan, kalau laki-laki, ajarkan anak kita untuk suka ke masjid dari sedini mungkin ya. Dari sedini mungkin anak-anak kita ajarkan agar mereka cinta kepada masjid. Asalkan kalau masih kecil ya, dampingi. Jangan sampai kita bawa anak kita dari rumah masih kecil-kecil sampai di masjid
Kitanya sibuk sholat, anak kita bikin onar, anak kita bikin gaduh, ribut dan sebagainya, akan menimbulkan masalah. Ya, kalau bawa anak ke masjid, jaga anak kita ya. Sandingkan di samping kita agar dia terawasi sholatnya. Kalau tidak, kita sholat, mereka di belakang ribut dengan teman-temannya, mereka bikin onar, masalah kita ya. Ajarkan mereka untuk tertib di masjid agar mereka kelak dewasa terbiasa di masjid. Anak yang dari kecil dibiasakan dibawa ke masjid, kelak dia dewasa, pergi kemanapun, yang dicari pertama kali adalah masjid. Karena dia sudah merasa mu'alakum bil masajid, terpaut hatinya kepada masjid. Beruntung orang tua kita kalau punya anak yang dia gemar ke masjid, jadi pengurus ya, remaja masjid, aktif di masjid, mengadakan dialog-dialog, diskusi keagamaan di masjid. Biarkan mereka, jangan ditegur mereka. Selagi mereka berbuat yang positif di masjid, dukung mereka. Jangan sampai ada orang tua, kamu ke masjid ngapain sih? Saya aktif di masjid pak, ikut kegiatan sosial di masjid. Ngapain sih? Ya, buang-buang waktu di rumah aja, banyak kerjaan kok, ngapain di masjid? Nah, ini orang tua yang salah. Kalau ada anaknya yang aktif di masjid, dukung dia. Hebat kau nak, tadi kamu yang adzan? Iya pak, hebat ya. Tapi jangan hebat-hebatnya doang, orang tuanya juga mengusung dia, membawa dia ke masjid, aktifkan dia. Nanti anak kita dewasa, punya anak lagi, berumah tangga, punya anak kembali, maka dia pun akan mengajarkan anaknya untuk aktif di masjid. Ini kan bagus. Berawal dari orang tuanya. Masjid adalah sentral keberkahan. Jangan pernah kita memilih sholat di rumah daripada kita sholat di masjid. 2 ya. Yang terakhir kata Nabi, orang yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah. Wa mut'imul ja'i', pemberi makan orang yang lapar, orang yang suka memberikan makan kepada orang yang kelaparan, dinaungi di padang mahsyar kelak. Orang yang suka memberi, ya, berbagi, terutama bagi mereka orang-orang yang hidupnya di bawah garis kekurangan, orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar, ini dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Kenapa? Uluran tangannya menjadi suatu yang berharga bagi mereka. Kalau kita memberi sedekah kepada orang yang kenyang, walaupun bermanfaat, tapi manfaatnya kurang. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang kebenaran sedang membutuhkan, itu akan dapat pahala yang plus itu. Kita memberikan makan, mengirim makan kepada orang yang kebetulan sedang lapar. Dia nggak punya uang, dia lagi menderita. Orang yang di bawah garis kekurangan, pahalanya akan sangat besar. Ada orang yang di zaman Nabi ya, ada orang Nabi sedang lewat dengan sahabat yang lain, melintasi sebuah rumah penduduk di Madinah itu, yang mereka di rumah itu yang dilewati oleh Nabi sedang menangis. Aduh, lapar. Nangis sampai gerieng ya, sampai kedengaran dari luar, nangis saking laparnya. Aduh, sakit perut saya karena lapar. Kemudian nggak lama kemudian Nabi berjalan, menemui lagi ada satu rumah yang sama sedang menangis meraung-raung, sakit, cuma beda. Kalau tadi sakitnya kelaparan, kali ini kekenyangan. Aduh, sakit perut saya karena kenyang. Sakit perut karena kenyang. Tadi rumah yang tadi sakitnya karena kelaparan, kali ini sakitnya karena kenyangan. Kata Nabi, andaikan yang kenyang tadi membagi separuh makannya kepada yang lapar, maka kedua-duanya tidak akan menderita sakit perut. Yang lapar tidak akan kelaparan, yang kenyang tidak akan kekenyangan. Andaikan yang meraung-raung ini, yang menangis sakit perut karena kekenyangan, dia berbagi sedikit saja,
dia bagi separuh makanannya kepada mereka yang sakit karena kekelaparan, ya dua-duanya insya Allah nggak bakal kesakitan. Kenapa kesakitan? Karena yang kenyang nggak tahu diri, nggak berbagi kepada yang lapar. Artinya dua-duanya ya tidak baik. Dua-duanya kelaparan, dua-duanya sakit perut. Jadi memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Makanya bagus kalau di bulan Ramadan ya, ini budaya yang sangat bagus. Lalu ada sebagian saudara kita yang membawa makanan ke masjid ya, memberikan takjil untuk orang musafir yang ikut sholat di masjid yang berbuka puasa, sehingga makanan yang kita berikan bisa dimakan rame-rame di sana. Memberikan takjil ini bagus ya. Ini sangat bagus. Memberikan takjil dari rumah dibawa ke masjid untuk orang yang berpuasa di masjid. Tapi jangan hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Ya, jangan hanya di bulan Ramadan kita berbagi makanan. Ya. Di luar bulan Ramadan kita juga akan sangat baik kalau membiasakan hal semacam itu. Kita ke masjid, ya, bawa minuman, bawa makanan untuk orang-orang yang ada di masjid. Ya, siapa tahu di antara jamaah kita ada yang musafir, mereka ingin makan tapi mereka tidak ada yang bisa dimakan. Sehingga dengan makanan yang kita bawa bisa manfaat untuk semuanya.